Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma'rifatul Azizah dari program studi Teknologi Industri Pertanian. Saya akan memaparkan proposal riset analisis mutu penyulingan terhadap fisik dan daya simpan pada minyak nilam. Adapun outline presentasi yang akan saya paparkan yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang. Indonesia memiliki sumber daya alam hayati yang sangat beragam. Indonesia menghasilkan 40-50 jenis tanaman penghasil minyak atsiri dari 80 jenis minyak atsiri yang diperdagangkan di dunia. Dan baru sebagian dari jenis minyak atsiri tersebut yang memasuki pasar dunia. Di antaranya nilam, serai, cengkeh, melati, kenanga, kayu putih, cendana, dan akar wangi. Tanaman nilam merupakan salah satu tanaman penghasil minyak atsiri yang cukup penting sebagai komoditi ekspor Indonesia dan menyumbang devisa sekitar 60% dari total ekspor minyak atsiri nasional. Indonesia merupakan pemasok minyak nilam terbesar dunia dengan kontribusi 90%. Meskipun Indonesia merupakan penghasil minyak nilam terbesar, namun kualitasnya masih fluktuasi, bahkan cenderung rendah. Hal ini terjadi karena kualitas bahan baku yang kurang bagus atau penggunaan alat ekstraksi dan teknologi proses yang kurang optimal. Oleh karena itu, perlu dikaji dan dikembangkan untuk menciptakan produk yang lebih berkualitas. Selanjutnya, rumusan masalah. Adapun perumusan masalah penelitian ini meliputi yang pertama, bagaimana pengaruh penyulingan terhadap fisik pada minyak nilam. Yang kedua, bagaimana pengaruh penyulingan terhadap daya simpan pada minyak nilam. Selanjutnya, tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui mutu fisik dan daya simpan pada minyak nilam yang telah melalui proses penyulingan. Masuk pada tinjauan pustaka. Tanaman nilam. Tanaman nilam berasal dari daerah tropis Asia Tenggara, terutama Indonesia dan Filipina, serta India, Amerika Selatan, dan Cina. Tanaman nilam jenis Pogostemon cabin yang berasal dari Filipina pertama kali dibawa oleh orang Belanda ke Indonesia, dan tanaman tersebut menjadi tanaman sela di perkebunan kopi di pegunungan Pesamana, Sumatera Barat. Minyak nilam. Minyak nilam tergolong dalam minyak atsiri atau minyak eteris, yaitu minyak yang mudah menguap dengan komposisi dan titik didih yang berbeda-beda. Minyak nilam terdiri dari campuran senyawa terpen yang bercampur dengan alkohol, aldehid, dan ester yang dapat memberikan aroma yang khas dan spesifik pada minyak nilam. Metode ekstraksi pada minyak atsiri. Adapun istilah metode yang dikenal oleh akademisi maupun di industri yaitu terdapat beberapa macam metode. Yang pertama, hydroxylation. Metode hidrostilasi mempunyai keuntungan karena dapat mengekstrak minyak dari bahan yang berbentuk bubuk dan beberapa bahan yang mudah menggumpal jika disuling dengan uap seperti jenis bunga-bungaan. Pengolahan minyak atsiri dengan metode hidrodestilasi dikenal dengan metode konvensional yang didasarkan pada prinsip sebagai campuran mempunyai titik didih sedikit lebih rendah dari titik didih uap air murni, sehingga campuran uap mengandung minyak memiliki jumlah yang lebih besar. Yang kedua, metode steam distillation. Steam distillation atau penyulingan uap langsung dan prinsipnya sama dengan metode hidrodestilasi.
kecuali air tidak diisikan ke ketel. Uap yang digunakan adalah uap jenuh atau uap kelewat panas pada tekanan lebih dari 1 atm. Yang ketiga yaitu steam hydrodistillation. Penyulingan minyak atsiri dengan cara ini memang sedikit lebih maju dan produksi minyaknya pun relatif lebih baik daripada metode distilasi air. Pada proses penyulingan ini, bahan yang akan diolah diletakkan di atas rak atau saringan berlubang. Selanjutnya, metode penelitian. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Sumbawa untuk penyulingan minyak atsiri sampel dan determinasi sampel dilakukan di Laboratorium Terpadu Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Teknologi Sumbawa. Jenis data penelitian. Prinsip dari penelitian ini adalah mengekstrak minyak atsiri dari daun nilam dengan metode microwave hydrodistillation dan slow free microwave extraction. Kondisi operasi untuk metode ini adalah tekanan atmosferik. Tahapan metode microwave hydrodistillation. Yang pertama, menimbang bahan baku, melakukan instalasi alat ekstraksi, memasukkan bahan baku, mengalirkan air pada sistem pendingin, menyalakan microwave agar distilasi yang telah diisi bahan baku dan pelarut dapat paparan radiasi, lalu menunggu sampai tetes pertama keluar dari adaptor, menghitung waktu ekstraksi, menghentikan proses ekstraksi, memisahkan minyak dari air, menambah Na2SO4, menimbang minyak atsiri, menyimpan minyak atsiri, melakukan analisis terhadap minyak atsiri yang dilakukan. Adapun metode solvent free microwave extraction, yang pertama menimbang bahan baku, melakukan instalasi dan ekstraksi, memasukkan bahan baku, mengalirkan air, menyalakan microwave, mencatat waktu ekstraksi, menampung distilasi, melakukan ekstraksi, memisahkan minyak dari air, menambahkan Na2SO4, menimbang minyak atsiri, menyimpan minyak atsiri, lalu melakukan analisa terhadap minyak atsiri yang dihasilkan. Teknik analisis data. Beberapa besaran yang dapat dianalisis terhadap minyak atsiri yang diperoleh antara lain: yang pertama, minyak nilam dianalisis komposisinya dengan menggunakan GCMS. Yang kedua, daun nilam sebelum dan sesudah diekstraksi dianalisa morfologi permukaannya dengan menggunakan SEM. Yang ketiga, penetapan sifat fisik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.